Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Nurindah Sari Sirait dengan NIM 2107100094 dan juga Nini Saipah dengan NIM 2107100069. Kami berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Video ini merupakan tugas akhir mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT yang diampu oleh Ibu Yeni Listiana, SPD, MPD. Dalam video ini kami akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Classroom. Nah, untuk selengkapnya silakan simak video berikut ini. Nah, untuk menggunakan Classroom, pertama kita masuk ke Google. Kita ketikkan classroom.com. Nah, karena di sini sudah pernah mendaftarkan akun, kita coba untuk keluar. Nah, ini dia tampilan awal setelah kita mengetikkan class.com tadi. Di sini kita pilih daftar gratis. Nah, tampilan selanjutnya di sini ada dua kategori. Pertama, daftarkan lembaga baru. Nah, kemudian ada juga daftarkan diri Anda menjadi pengguna baru. Jadi kategorinya itu ada lembaga dan ada perorangan. Karena kita belum memiliki lembaga, maka di sini kita isikan lembaganya terlebih dahulu. Ketika nama institusi, misalnya saya ingin membuat institusinya yaitu SMA Negeri 1 Berole Timur. Nah, kemudian pilih institusinya yaitu Senior High School atau SMA ya. Pilih provinsi. Masukkan negara. Kemudian full name, kita isi nama institusi yang sudah kita ketikkan di atas tadi. SMA Negeri 1 Berole Timur. Masukkan email. Kemudian username. Tinggal kita masukkan password. Kemudian ulangi passwordnya. Jangan lupa centang di bagian bawah I agree with terms and conditions, kemudian create new institution. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu akun lembaga baru setelah kita buat sebelumnya. Di sini ada banyak tampilan, ada kelas, ada teman dan komunitas. Nah, sekarang kita sudah mendaftarkan lembaga. Nah, jadi di sini saya ingin mendaftarkan diri sebagai seorang guru. Kita lihat di sini di home, kita bisa lihat kode akses. Ini ada kode akses untuk guru, kode akses untuk siswa, dan kode akses untuk orang tua. Kita salin kode akses untuk guru. Selanjutnya kita keluar dan kita daftarkan diri menjadi pengguna baru. Pertama, ketikkan nama lengkap. Kemudian masukkan email. Isi data provinsi dan juga negara. Kemudian masukkan username-nya. Ketikkan password. Kemudian pilih peran kita di sini sebagai seorang guru.
Nah, tadi kan sudah ada kode aksesnya, kita salin, kita masukkan. Nah, jangan lupa klik I agree with terms and condition. Lalu daftarkan sebagai pengguna baru. Nah, di sini berarti kita sudah terdaftar sebagai guru di dalam lembaga yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini tampilan akun kita. Di sini ada kelas, ada pertemanan, dan juga komunitas. Saya ingin menambahkan kelas, maka kita klik kelas. Dan sini kelasnya masih 0, maka kita buat kelas. Ketikkan nama kelas. Ini saya ingin buat kelas biologi A3. Kemudian deskripsinya, selamat datang di kelas biologi. Selanjutnya tag kita kosongkan, status kelas kita pilih publik, kategorinya yaitu kita pilih SMA karena tadi kita masuk dalam lembaga SMA. Status pendaftaran dibuka supaya nanti siswa bisa masuk ke dalam kelas kita. Kemudian model pendaftaran kita pilih moderasi dan untuk visibilitas kita tampilkan. Lalu klik tambah. Nah, kita lihat di sini kelas saya sudah ada satu kelas, yaitu kelas biologi A3. Nah, karena di kelas kita ini belum ada peserta, ini pesertanya 0 orang, itu karena belum ada siswa yang masuk ke dalam kelas kita. Nanti mereka, siswa-siswa yang sudah mendaftarkan diri di kelas, mereka bisa mengetikkan nama kelas dan juga nama guru. Setelah itu mereka akan masuk ke kelas kita dan nanti terlihat berapa peserta atau siswa yang sudah masuk. Selanjutnya, kita masuk ke kelas. Kita klik tambah sesi. Kita buat sesinya itu pertemuan pertama, pertemuan 1. Deskripsinya welcome. Kemudian tambah. Nah, ini di pertemuan 1. Di sini kita bisa tambahkan, ada tambah forum, tambah bacaan, tambah tugas, dan juga tambah kuis. Nah, di sini saya ingin menambahkan bacaan. Kita isi judul bacaan, misalnya sistem pernafasan. Kemudian isi bacaannya kita buat, cermatilah bacaan berikut. Kemudian tipe bacaannya kita bisa pilih bisa teks, bisa link, bisa video, dan bisa berkas. Di sini saya ingin masukkan berkas. Kemudian klik tambah berkas. Ini ada modul dalam bentuk PDF. Kita open. Di sini sudah ada materi yang kita masukkan, kemudian klik simpan. Nah, ini dalam proses mengunduh untuk mengupload berkas. Nah, di sini sudah ada bacaan yang kita tambahkan tadi. Nah, kita cek ya. Nah, kita bisa klik untuk membaca, juga bisa untuk mengunduh. Kita pilih yang untuk baca dulu. Nah, di sini siswa dapat membaca modul yang kita tambahkan tadi. Contohnya seperti ini. Dan sudah. Setelah itu kita coba tambah sesi lagi. Kita pilih tambah tugas. Ketika nama tugas misalnya tugas 1. Deskripsinya kerjakan tugas dengan benar.
Tanggal mulai tugas, misalnya kita mulai hari ini yaitu tanggal 27 Desember 2022. Kemudian kita pilih tanggal selesai tugasnya itu, misalnya kita buat 1 minggu, berarti di tanggal 3 Januari. Kita bisa masukkan KKM-nya, misal 80. Selanjutnya klik tambah. Nah, di sini sudah muncul tugas 1 ya. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan kuis. Di sini kita klik tambah kuis. Nah, kita tidak perlu mengisikan nama kuis dan deskripsinya. Kita lanjut ke personal. Kemudian pilih bank soal. Nah, kita pilih yang tanda tambah untuk membuat soal sendiri. Ketikkan nama soal. Kuis 1 sistem pernafasan. Kemudian di sini ada deskripsi, kerjakan kuis dengan benar. Untuk statusnya kita pilih yang publik agar semua orang bisa melihat soal yang kita upload. Kemudian tag, kita pilih mata pelajaran yang kita masukkan yaitu biologi. Kemudian pilih tambah. Nah, ini tampilan untuk kita membuat soal. Kita lihat terlebih dahulu tipe pertanyaan. Di sini kita memasukkan soal seperti apa, mau pilihan ganda atau esai. Di sini kita pilih pilihan berganda. Kemudian kita ketik instruksi, pilih jawaban yang paling benar. Nah, untuk bobot kita tentukan berapa bobot yang ingin kita berikan, misalnya 10. Nah, soalnya bisa kita ketikkan di sini. Misal saya punya soal, ini saya copy soalnya. Kemudian di sini ada tempat untuk memasukkan jawaban. Nah, di sini untuk kita masukkan choice-nya. Untuk yang A, di sini kita copy lagi. Kemudian untuk option B kita copy lagi. Begitu juga option C kita masukkan di sini. Option D. Nah, di sini semua choice-nya sudah kita masukkan. Nah, kita pilih jawaban yang benar. Kita baca dulu. Tadi soalnya berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah untuk pilihan yang A kita baca yaitu mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang B sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang C mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru. Yang D menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian yang E sebagai tempat keluar masuknya udara. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang B. Kita lihat jawaban yang B sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Kita pilih yang B. Nah, selanjutnya kita pilih selanjutnya.
Nah, ini masuk lagi ke tampilan seperti tadi, cuman ini kita untuk memasukkan soal yang nomor 2. Jadi begitu kira-kira untuk menambahkan soal kuis dalam bentuk pilihan berganda. Nah, jika selanjutnya kita ingin menambahkan kuis dalam bentuk esai, kita pilih tipe pertanyaannya. Kita ubah esai. Nah, di sini kita bisa menambahkan soalnya yang di bagian soal. Misalkan kita punya satu soal, jelaskan proses sistem pernafasan secara berurutan. Sudah kita masukkan soal. Selanjutnya instruksinya seperti yang tadi, kita masukkan jawablah pertanyaan dengan benar. Untuk bobot esai kita pilih 20. Selanjutnya, jika kita ingin membuat pembahasan, kita bisa tambahkan pembahasan di bagian kolom pembahasan. Atau kita bisa klik selanjutnya terus. Nah, ini untuk tampilan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Jadi itu dia untuk menambahkan kuis di kelas kita. Kita bisa memilih kuis dalam bentuk pertanyaan esai dan juga pertanyaan pilihan berganda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bank soal kuis yang sudah saya buat tadi. Selanjutnya kita kembali lagi ke kuis. Nah, di sini kita klik nama kuisnya, kuis 1, deskripsi kuis, kerjakanlah kuis dengan benar. Kemudian di sini kita mulai kuisnya hari ini tanggal 27 Desember. Selanjutnya kita pilih jam kuisnya, misal kita ingin buat di jam 10. Tanggal selesainya di hari yang sama misalnya, dan waktu kuisnya itu kita tentukan dari jam 10 sampai jam berapa. Misal kita buat sampai jam 2. Berarti di situ durasi kuisnya sekitar 4 jam. Kemudian acak soal, jika teman-teman ingin mengacak soal, ketik ya. Jika tidak ingin mengacak soal, bisa pilih tidak. Kemudian sembunyikan jawaban pasca menyelesaikan kuis. Jadi setelah menyelesaikan kuis, siswa bisa tidak melihat jawaban yang benar dan yang salah. Jadi bisa kita tambahkan, bisa juga tidak. Kemudian tampilkan pembahasan soal setelah mengerjakan kuis. Jadi jika kita ingin menampilkan pembahasannya, yang mana nanti siswa dapat melihat pembahasan soal kuis, kita bisa pilih ya. Dan jika tidak ingin, kita bisa pilih tidak. Kemudian tambahkan kriteria ketuntasan minimal. KKM-nya misal kita buat sama, yaitu 80. Kemudian tipe kuisnya ujian. Bank soal, di sini tadi akan nampak bank soal yang sudah kita buat. Kita centang. Kemudian tampilkan soal. Centang pertanyaan. Selanjutnya pilih tambah. Di sini sudah ada pertanyaan, tipe soal, dan juga jawaban. Jadi jawaban ini nanti kita gunakan untuk mengecek jawaban dari masing-masing siswa, jawabannya benar atau salah. Kemudian ada bobotnya dan total nilai. Selanjutnya kita pilih simpan dan selesai. Nah, ini adalah tampilan kuis 1 yang telah kita buat. Ada daftar soal dan juga ada hasil siswa. Jadi semua siswa yang sudah menjawab, hasilnya akan ada di sini. Baik, kita kembali. Nah, itu dia cara menggunakan aplikasi Classe. Di sini kita sudah daftar dan punya akun dengan nama kita sendiri. Kemudian punya kelas.
dan juga kita masuk ke kelas tersebut, kita bisa melihat sesi apa saja yang sudah kita tambahkan. Di sini ada bacaan, tugas, dan juga kuis. Nah, sekian tutorial tentang cara menggunakan aplikasi Klase. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.